Cinta pada pandangan pertama pasti bukan soal penampilan, tetapi dua jiwa yang bersatu kembali setelah lama berpisah. Cinta disebabkan oleh resonansi metafisik tinggi, yang menghasilkan daya tarik yang mendalam. Cisha, kau termasuk penulis hebat apa? Kau yang tak pernah pacaran mana bisa menulis cerita cinta? Kau cuma penipu. Kak Cisha, apakah kau benar-benar belum pernah pacaran? Ya, tetapi cerita-cerita di buku semua bahan nyata disediakan oleh pembaca. Apakah kau tidak ingin pacaran? Apakah langsung bisa pacaran hanya karena aku mau? Silakan duduk. Cisha, tindakan berbicara lebih keras daripada perasaan. Jiwa akan menuntun cinta sejati untuk menemukanmu. Berjuanglah. Aku percaya padamu. Sampai jumpa. Ya, benar juga. Mentor cinta yang tak punya pengalaman cinta memang tidak masuk akal. Cisha, sekarang cepatlah dan kirimkan saya 5 episode tersisa dari buku barumu. Tampaknya cintaku sudah berakhir sebelum sempat memulainya. Entah apa yang dia pikirkan. Bersikeras baca buku di tempat ini. Berhenti membaca. Berikan padaku. Apa ini? Kau tidak mengerti, kan? Buku ini diklaim sebagai panduan 3 hari untuk menjadi dewa cinta. Kitab untuk mengejar wanita. Tapi ku dengar penulisnya adalah orang yang tak pernah pacaran. Hanya mengarang cerita, sudah dapatkan jutaan penggemar. Untuk belajar merayu, kau harus cari tuan muda keduamu. Hanya mengandalkan wajah ini, dia dapat menarik jutaan penggemar. Sudahlah, setiap kali dia hanya pandai membual. Coba tanya apakah dia pernah mempraktikannya. Tidak mungkin, Beichen. Kau sudah sering kencan. Jangan-jangan kau masih perjaka. Hahaha. Hai, mau minum bersama? Pria tampan di bar cukup banyak. Sayangnya yang ini terlihat seperti pria pemain. Pergilah. Berikan segelas martini untuk nona ini. Itu dia. Begini lebih cantik. Halo, martini untukmu. Terima kasih untuk minumannya. Tapi aku ada urusan. Aku pergi dulu. Apakah ini dia dianggap cuman perpisahan? Ma, Nona, kau lupa sesuatu. terima kasih. Permisi, ponselku kehabisan baterai. Bolehkah saya meminjam pengisi daya? Tentu. Berikan saja ponsel Anda kepada saya. Kak Tampan, mari kita tambah WeChat. Lihat, aku sudah mengejarmu kemari. Kau tidak bisa terus menolakku seperti ini, kan? Hei Kakak Tampan. Sudah aku bilang berkali-kali, aku tidak tertarik denganmu. Jangan ganggu aku lagi, oke? Kalau tak mau tambah kontak, ku lapor polisi sekarang dan bilang kau melecehkanku. Maaf, aku datang terlambat. Ini ibumu? Apakah aku terlihat setua itu?
Sayang, kenapa kau baru datang? Aku sudah lama menunggumu. Kamu pacaran dengan bibi ini? Aku tak percaya. Bagaimana sekarang? Kau meremehkan siapa? Maaf, tadi aku melihatmu diganggu, jadi aku datang membantu. Nona, ponsel Anda sudah aktif. Apakah perlu saya bawa untuk Anda sekarang? Oke. Nona, apakah Anda percaya pada cinta pada pandangan pertama? Pertanyaanmu ini sudah ditanyakan pada berapa banyak wanita? Kau orang yang seperti mana? Ada tertarik pada Oh tidak, adegan cinta satu malam yang klis bisa-bisanya terjadi padaku. Syah, kenapa ponselmu mati tadi malam? Kami menyiapkan pesta perayaan untukmu. Nona, komputer Anda tertinggal di meja depan tadi malam. Apakah Anda ingin tinggalkan hotel sekarang? Kau lagi di hotel? Tadi malam, kau bersama dengan siapa? Kau bersama siapa di hotel? Terima kasih. Kamarnya dibiarkan dulu, masih ada orang di dalam. Jika perlu aku bertanggung jawab, silakan hubungi aku. Kau bahkan tidak memberikan informasi kontakmu. Bagaimana kau hubungi? Sia, kamu benar-benar luar biasa. Hari pertama, cinta pada pandangan pertama diluncurkan. Popularitasnya sudah melampaui 10 juta. Kamu tidak melihat betapa sengsaranya aku ketika dilempari kue di depan umum kemarin. Shakespeare pernah berkata, jika kamu ingin memakai mahkota, kamu harus menerima malam-malam tanpa tidur. Ini adalah harga ketenaranmu. Tapi, kau tidak boleh memaksaku untuk begadang mengirimkan draft. Lingkaran hitam di mataku sudah sangat parah. Tidak. Jangan khawatir. Baiklah, Syah, ada proyek baru. Apakah kamu tertarik? Proyek baru? Kapitalis jahat. Kamu lupa dengan perkataanmu barusan. 10 kali lipat biayanya? Itu boleh juga. Kalau begitu, sudah diputuskan. Nanti kubawa kau pergi ke perusahaan klien untuk menandatangani kontrak. Apakah orang di belakang tadi adalah Mu Beichen? Ku dengar, dia baru kembali dari luar negeri beberapa waktu lalu dan diakui oleh keluarga Fu. Dia adalah adik kandung Tuan Fu. Adik kandung? Lalu, kenapa mereka tidak satu marga? Keluarga kaya. Selalu memiliki beberapa rahasia yang tidak boleh diceritakan.
Itu dia. Terima kasih. Begitu cepat sudah melupakanku. Aku... Tuanmu. Kebetulan sekali, kamu juga. Xisha, kalian saling kenal. Siapa kamu? Oh. Tuanmu, saya manajer bisnis dari studio Jingxia. Xisha adalah penulis terbaik dari perusahaan kami. Dia juga adalah istri saya. Proyek ini tentang perceraian. Penulisnya harus memiliki pengalaman pernikahan. Bekerjasamalah. Kau sudah menikah. Tuanmu, kami datang untuk tanda tangan kontrak. Kelak mohon bimbingan dari tuanmu. Bisakah aku berbicara berdua dengannya? Deinsisan. Jika tuanmu punya pendapat soal proyek kali ini, Anda bisa mendiskusikannya dengan Xisha. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Aku cerita mait. Apa aku? Jadi, pernikahan palsu. Atau sama sekali tidak menikah. Kakak, ya kamu benar-benar tidak pandai berbohong. Tuanmu, kita hanya sekadar hubungan satu malam. Kau tidak berhak mencampuri urusan pribadiku. Bukankah kamu bilang ingin bertanggung jawab padaku? Kenapa menyangkalnya sekarang? Maaf. Xia, kau kemana saja? Aku mencarimu di mana-mana. Hampir giliran kita. Grup Fu benar-benar perusahaan besar. Tanda tangan kontrak pun harus antri. Duduklah. Anak haram, atas dasar apa kau duduk di sini? Keluar! Lin Shiman. Akhirnya kita bertemu lagi. Kau juga anak haram. Jangan harap mendapatkan sepeser pun dari keluargamu. Ibu, banyak orang sedang melihat. Mari kita bicarakan di rumah. Anak haram, jika kamu berani memiliki pikiran yang tidak pantas, akan kuberi kau pelajaran yang sama seperti yang kuberikan pada ibumu. Sudahlah, Sir. Xisha mau kemana? Baichen. Ibu tirimu sudah tua, tapi bermain cukup liar. Tapi model pria ini cukup tampan. Bagaimana rencana menangkan dia? Saya baru cepat keluar Fu dan belum bertahan. Jangan buru-buru dulu. Baik, bagaimana penyelidikan soal aliran dana keluarga Fu? Fu Hancuan sangat hati-hati. Dana yang ditransfer semua ditangani di luar negeri. Sulit menyelidikinya. Tuanmu, apakah ini putri duyung barumu? Nonexi, mau main bersama? Tidak perlu. Benar. Aku siapanya? Jangan berpikir berlebihan. Kamu orang pertama dan satu-satunya. Kakak, mau main bersama? Seperti yang diduga, pria seperti aktor yang bisa berpura-pura jatuh cinta.
Kakak, apakah tadi kau lagi mengkhawatirkanku? Kau berpikir berlebihan. Urusanmu. Tak perlu ku khawatirkan. Hei. Hei. Mengapa begitu panas? Mutia, kamu wanita tak tahu malu. Beraninya kau jadi pelakor. Inilah ganjaranmu. Ibu... Kau juga anak haram. Jangan harap mendapatkan sepeser pun dari keluargamu. Ibu... jangan usir aku. Ibu... Ini aku. Aku adalah Beichen. Keluar! Pergi! Fusin, mengapa kamu berbohong padaku? Kamu jelas memiliki istri. Mengapa kamu bersama denganku? Ini semua karena kamu. Aku tak ingin melihatmu. Keluar! Out. Keluar! Ibu buka pintu. Ibu... Jangan usir aku. Kakak, kamu mencintaiku. Iya kan? Cinta? Apakah aku mencintainya? Aku mungkin tidak terlalu mengerti apa itu cinta. Tapi saat ini, aku hanya ingin... Oh, tidak ada cincin dan jejak cincin. Kakak, kau harus bayar ganjaran karena membohongiku. Awal sini aku nanti akan begitu lembut lagi. Bagaimana rasanya jatuh cinta pada seseorang? Jantung berdebar, gegabah, sakit hati, rasa ingin memiliki. Gawat. Semuanya benar. Apa yang kau lihat? Oh. Aku lagi baca buku. Kau yang menulis buku ini? Iya. Nonaki, bisakah kau mengajariku cara merayumu? Syah, Kau berani menjawab telepon pria lain di hadapanku? kau masih belum bangun? Tidak. Tanda tangan kemarin malam ditunda sampai hari ini. Datanglah ke grup Fu sekarang. Baik. Halo tuanmu. Halo. Kau naik dulu. Abad panen tahu terdekat. Kamu pilih yang lagi setelah selesai. Kakak, Sekarang adalah waktu kerja. Bersikap seriuslah. Selain itu, jangan terlalu dekat. Denganku di grup Fu. mengerti. Aku langsung naik dulu. Patient. Mengapa kau belum menghubungiku? Aku sangat merindukanmu. Berandalan. Apakah dia akan salah paham? Ayah.
Kemarilah, Tuan Shen. Sayang, kau sungguh memalukan. Begitu melihat Bei Chen, kau langsung mengabaikan ayah. Ayah, apakah kau harus mempermalukanku seperti ini? Tuan Shen, anak-anak muda ini seharusnya sering berkomunikasi. Tuan Fu, kau sungguh diberkati. Dua putramu sangat berbakat. Tidak seperti aku. Aku hanya punya satu anak perempuan yang tidak berguna. Kau seharusnya rukun dengan Qianru. Lihat apakah ada kesempatan di masa depan untuk menjadi menantu di keluarga Shen. Pak Fu, kamu masih yang paling mengerti aku. Habis menyebut menantu materi lokal dengan begitu elegana, benar-benar menambah wawasanku. Aku dengar meski Mu Baichen adalah anak haram, putri keluarga Shen sangat menyukainya. Tampaknya mereka seharusnya sudah bersama. Dia sudah punya pacar. Lalu termasuk apa kejadian tadi malam? Ekspresi apa itu? Kamu terlihat seperti baru putus cinta. Semangatlah. Dan hari ini kita datang menandatangani kesepakatan besar. Ayo pergi. Baichen, kamu tinggal di sini dan temani Qianru. Aku dan Paman Shen ingin bicarakan sesuatu. Baik. Aku dengar meski Mu Baichen adalah anak haram, putri keluarga Shen sangat menyukainya. Tampaknya mereka seharusnya sudah bersama. Aku ke toilet dulu. Kakak, apakah kau percaya pada cinta pada pandangan pertama? Kakak, kau mencintaiku, benar kan? Bagaimana bisa ada begitu banyak cinta sejati di dunia ini? Katakan, sebenarnya apa hubunganmu dengan kakak Bei Chen? Hubungan apa? Hubungan satu malam? Aku peringatkan kamu. Menjauhlah dari Bei Chen. Cuma tidak. Aku tuh tidak akan mengampunimu. Nona Shen, apakah kau sudah salah orang? Mengancamku tidak ada gunanya. Pacarmu selingkuh atau tidak, bukan aku yang tentukan. Baik. Kalau begitu, kalian sudah tidur bersama? Dasar murahan. Nona Shen, dia adalah grup Fu. Tidak pantas kau memukul orang di sini. Apakah kau tidak tahu pamanku sudah berniat menjodohkan kami? Bahkan jika kalian sudah tidur bersama, itu tak berarti apa-apa. Kau salah paham lagi. Dialah yang naik ke tempat tidurku. Bagiku, dia hanya seorang teman tidur untuk sementara. Kamu! Aku akan berkunjung di lain hari. Bei Chen, kamu harus datang ke rumahku untuk makan malam-malam ini. Aku akan menunggumu. Oke, mengerti. Oke, sampai nanti malam. Baichen, ayo bicara. Kudengar kemarin Bibi Lin membuat keributan di perusahaan. Kamu baik-baik saja? Baik-baik, ayah. Aku yang bersalah padamu dan ibumu. Selama bertahun-tahun, kamu sendirian di luar negeri. Kamu sudah banyak menderita. Ayah, aku ingin masuk perusahaan. Kenapa kamu tiba-tiba punya ide ini? Tapi ketika kau dan Wan Shen mencoba menjodohkanku dengan Qianru. Aku berpikir aku waktu pada tempat mengambil salka bisnis keluarga Shen. Dan aku harus menguasai beberapa hal, kan? Dan bukan awet itu akan mempermalukanmu. Kamu benar. Baichen, aku tidak menyangka di usia muda. Kamu berpikir begitu teliti. Kamu memang anakku yang baik. Begini, mulai besok, kamu dan kakakmu akan banyak belajar di perusahaan. Di masa depan, baik grup Shen maupun Fu akan menjadi milik keluarga Fu. Ayah, jangan khawatir. Aku akan belajar keras. Nona Chi, kudengar kau mendapatkan proyek grup Fu. Kau memang penulis nomor 1 di peringkat ini. Wanita lain hanya perlu cantik, tapi aku harus bertanggung jawab mencari uang. Nona Chi, aku lupa bertanya. Bagaimana pertemuanmu di bar waktu itu? Apakah ada cerita yang seru? Tidak ada cerita. Mencari uang lebih dapat diandalkan.
Xia, adikmu dalam masalah. Apa yang terjadi? Cidong, apakah kamu tahu berapa banyak uang yang aku bayar sebagai kompensasi? Apakah kamu masih berpikir kamu seorang anak? Kamu sudah 19 tahun. Kamu sudah dewasa. Tahukah kau jika kau sampai membuatnya luka parah, kau akan dapat sanksi hukum. Jelas-jelas, mulut pria itu yang keterlaluan. Atas dasar apa dia menyebarkan rumor tentangmu di luar? Kakakmu pasti menjual diri di luar. Kemarilah. Sakit? Tidak. Kelak, apapun yang dikatakan orang, biarkan saja mereka mengatakannya. Kita tidak bisa hidup berdasarkan apa yang orang lain katakan. Bulan depan aku tidak akan minum obat lagi. Jangan kirim uang kepada ibu lagi. Ibu, mengapa kamu tiba-tiba mengatakan ini? Aku pergi periksakan diri hari ini. Dokter bilang penyakitku hanya bisa dikontrol dan tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Saya semakin tua, jadi tidak perlu membuang-buang uang itu. Selain itu, adikmu sekarang sudah kuliah dan pengeluaran jadi bertambah. Ibu, benar-benar tidak tega melihatmu bekerja keras sendirian. Salahku yang tak berguna. Ibu, jangan khawatir tentang uang. Aku punya uang. Sya, saya tahu tidak mudah bagimu. Mengapa kamu tidak mencari seseorang untuk menikah? Ibu tidak memintanya kaya. Setidaknya, kamu punya seseorang untuk diandalkan. Kalau begitu, aku bisa tenang. Baiklah, akan ku pertimbangkan. Kalian juga tahu, aku sangat sibuk bekerja. Aku bisa menikah dengan siapa? Ini foto-foto yang ibu ambil dari acara kencan. Lihatlah. Mungkin ada yang kau suka. Ibu, sebenarnya aku... Hal mendesak. Sya, pacar yang kamu sebutkan sebelumnya adalah Jin, ya? Ibu, bukan. Bibi, sebenarnya aku dan Xia sudah lama pacaran. Ditunda sampai hari ini untuk mengundangmu makan. Itu benar-benar kesalahan saya. Kuhukum diriku untuk minum. Lumayan, akting yang bagus. Xia, hari ini Bibi dan adikmu ada di sini. Aku ingin pakai kesempatan ini untuk secara resmi melamarmu. Ada apa ini? Kita tidak membahas ada bagian ini. Xia, sejak kuliah kita sudah bersama. Setelah lulus, kita mendirikan perusahaan bersama. Kita telah melalui banyak suka duka. Saya harap di masa depan kita bisa selalu bersama. Maukah kamu menikah denganku? Xia, aku merasa Jin juga cukup baik. Setujui saja dia. Ya, kakak. Xia, Bibi selalu menjadi kelemahanmu. Aku tidak percaya kamu akan menolakku di depannya. Ikut aku keluar. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku minta kau berpura-pura jadi pacarku, bukan melamar. Xia, lambat laun perempuan harus menikah dan punya anak? Menurutmu, dengan kondisi keuangan keluargamu sekarang, masih bisakah kamu menemukan seseorang yang lebih baik dariku? Aku sudah semakin tua, jadi tidak perlu membuang-buang uang itu. Selain itu, adikmu sekarang kuliah dan pengeluaran jadi bertambah. Selain itu, kamu sudah 30 tahun. Dalam beberapa tahun, kamu akan menopause. Jika kamu tunggu sampai saat itu untuk menikah, siapa yang mau menerimamu? Lebih baik hari ini kita wujudkan saja. Dengan begini, Bibi juga akan tenang. Bukankah begitu? Belum ada yang kamu terdatin cari seseorang untuk menikah. Saya tidak memintanya harus kaya. Setidaknya kamu punya seseorang untuk diandalkan. Dengan begini, aku juga bisa tenang. Jangan bergerak. Bibi sedang mengawasi kita. Aku pikir kau seharusnya tidak ingin mengecewakannya. Xia, jangan khawatir. Di masa depan, saya pasti akan merawatmu dengan baik. Baichen, apakah kamu ingat restoran ini? Kita pertama kali bertemu di sini.
Ayo yang kamu lihat. Kenapa aku bisa bertemu wanita ini dimanapun? Baichen, kenapa aku merasa kamu sangat peduli pada Kisha? Mana mungkin. Jangan kita sudah menebak. Ayo pergi. Ayah masih menunggu kita. Kisha, kamu tunggu saja. Kamu berani mengancam hubungan antara aku dan Baichen. Aku tak akan melepaskanmu. Mengapa dia ada di sini? Obat yang kau lihat. Tidak ada, ayo kembali. Apakah kamu pacar Kisha? Nona Shen. Kebetulan sekali. Kamu juga makan di sini? Nona Shen. Saya Jin Zhao, manajer studio Jingxia. Saya berharap memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Shen. Hin Chao. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah dikhianati? Nona Shen. Apa maksudmu? Pacarmu menggoda Baichen di depanku. Bukankah seharusnya kamu mengurusnya? Kisha menggoda tuanmu? Itu tidak mungkin. Kisha bukan orang seperti itu. Jika dia tahu cara menggoda pria, dia takkan lajang selama 30 tahun. Dan sepertinya kamu masih belum memahami dia dengan baik. Jangan-jangan kamu tidak tahu bahwa mereka... Mengkira dia, di permukaan, dia terlihat jujur. Tetapi secara pribadi, dia sangat liar. Nona Shen, saya sangat benganda dengan karakter Kisha, dan saya pikir dalam hal ini pastilah ada kesalahpahaman. Bodoh. Percaya atau tidak, cepat atau lambat kamu akan menangis. Jin Zhao, apa yang kamu lakukan? Xiao, kamu sudah menerima lamaranku. Bukankah kita seharusnya menjalani kehidupan pernikahan yang normal? Jin Zhao, aku belum siap. Beri aku sedikit waktu lagi. Biarkan aku memikirkannya. Maka kau ingin mundur? Atau kamu bilang, kamu tidur dengan Mu Baichen? Shisha, kamu sudah bukan perawan, jadi mengapa berpura-pura suci? Aku ingin melihat seberapa liarmu hari ini. Qin Zhao, lepaskan aku. Qin Zhao, hari ini aku anggap kamu mabuk. Jika ada kesempatan berikutnya, kita putus segera. Bagaimana kamu bisa di sini? Kamu tidur dengannya. Tuanmu, kamu tidak punya hak untuk campur tangan dalam hidup pribadiku. Benarkah? Kemarin kamu mengerang keras di bawahku, dan sekarang kamu memanjat ke ranjang orang lain. Aku hanya, dengan tunanganku, menjalani kehidupan pernikahan yang normal itu saja. Selain itu, kamu punya pacar. Jadi kamu harus mengerti, kan? Lalu apa aku begini? Pasangan ranjang sementara. Kamu salah paham lagi. Dia memanjat ke ranjangku. Bagiku, dia hanyalah pasangan ranjang sementara. Tapi semuanya atas dasar kesepakatan bersama, itu saja. Kamu juga tidak rugi. Shisha, kamu tidak mau aku tidur denganmu. Jadi kamu sengaja mencari Mu Baichen untuk bertemu diam-diam? Kakak, jelas kamu juga punya perasaan padaku, bukan? Sesha, kamu tidak bisa terus terbenam dalam ini. Dia bukan orang yang harus kamu idamkan. Tuanmu, pertemuan kita adalah kesalahan dari awal. Setelah fajar, kita berdua harus kembali ke hidup kita masing-masing. Kita tidak pernah dari dunia yang sama. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, lupakan saja. Tidak bisakah kamu merasakan bahwa aku mencintaimu? Aku tidak ingin ikut permainan cintamu. Dan aku sudah bertunangan. Cintamu? Aku tidak bisa membalasnya.
Xia, tadi malam aku minum terlalu banyak. Aku tidak berniat menyakitimu. Qin Zhao, terima kasih untuk kemarin karena membantuku dalam situasi sulit berpura-pura menjadi pacarku. Tapi mari kita berhenti di sini. Kuharap kamu tidak akan punya pikiran lain. Jangan khawatir. Aku berjanji itu tidak akan terjadi lagi seperti tadi malam. Ngomong Xia, rapat grup Fu malam ini, aku akan hadir untukmu. Bukankah kamu biasanya tidak terlalu suka acara seperti itu? Sebenarnya, aku tidak tahu bagaimana menghadapi Mu Beichen untuk saat ini. Kalau begitu, terima kasih atas kesusahannya. Kawan Abdi Kemah. Di mana Kisha? Tuanmu, Kisha sakit hari ini. Aku di sini untuk berhubungan denganmu atas namanya. Benarkah? Baik. Kalau begitu kita akan menunggu sampai dia sembuh. Dan kemudian kita akan bicara. Tuanmu, antara kamu dan Xia, apakah ada kesalahpahaman? Dia adalah istriku. Bukan siapa yang kau sama kopi, aku tidak tertarik. Tapi jika dia tidak bisa bekerja denganku, aku tidak keberatan pindah ke perusahaan lain. Aku tidak pernah menyangka Mu Baichen akan begitu tak tahu malu. Bahkan tidak menyisakan wanita yang sudah menikah. Aku bekerja sangat keras untuk mengamankan proyek ini. Hanya, tuan mudamu tidak perlu repot-repot seperti itu. Jingxia kami selalu menjunjung prinsip kerja yang utama. Aku akan menyuruhnya datang segera. Mendorong wanita miliknya sendiri keluar untuk menyenangkan klien. Ini adalah pria yang Kisha incar. Apakah dia buta? Tolong tunggu sebentar. Dia mungkin sibuk dan belum menjawab telepon. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Suruh dia menghubungi saya sendiri. Mu Baichen, kamu hanya pandai dilahirkan di keluarga baik. Apa yang kamu pura-pura? Kakak Chen, aku sudah periksa. Jin Zhao dan Xisha ini hanya teman dan mitra bisnis. Mereka tidak bertunangan. Dia di sini. Mu Beichen kamu harus berpakaian dulu. Kenapa panik? Bukannya kita belum pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana kalau kita ngobrol di tempat lain? Apakah kamu menghindariku? Kamu salah paham. Kebetulan aku ada pekerjaan lain yang harus dilakukan hari ini. Kakak, ya kamu benar-benar buruk dalam berbohong. Ya bukankah kamu berkoordinasi dengan Jin Zhao sebelum datang? Selain security, selera kamu dalam memilih orang sangat buruk. Jin Zhao bisa mengirim kamu ke saya demi proyek. Tebak apakah dia akan mengirim kamu ke ranjang saya? Untuk uang. Tuan mudamu, kupikir aku sudah membuatnya sangat jelas tadi malam. Jika tidak ada pekerjaan lain yang perlu dibahas, aku akan pergi. Apakah kamu begitu rela digunakan olehnya? Ya, kami awalnya adalah mitra bisnis. Digunakan olehnya menunjukkan bahwa aku memiliki nilai. Kalau begitu pertimbangkan aku. Aku puas hati kuna main oleh malah. Aku tidak punya perasaan untuk Shen Chenro. Yuko adalah satu-satunya wanita untukku. Itu urusan kamu. Dan tidak ada hubungannya dengan aku. Ya, aku puas denganmu. Aku hanya bisa menjadi milikmu. Kenapa? Aku selalu merasa sulit menolak permintaan pria ini. Ya kamu bisa merasakannya. Kan?
Kakak, apakah kakak bertahu konsekuensi apa yang ada untuk memprovokasi pria di pagi hari? Kakak Beichen, apakah kamu sudah bangun? Paman Fu memberi saya keatasan di rumah kamu. Jika kamu belum bangun, aku akan masuk sendiri. Kakak Beichen, kamu sudah bangun. Aku bawa sarapan untukmu. Kenapa ada sepatu wanita di sini? Siapa di dalam? Tidak ada siapa-siapa. Bicara. Apakah itu Kisha? Kisha, kamu keluar. Kisha, bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Kakak Beichen, kamu masih melindungi wanita ini? Kau pergi dulu. Baiklah. Bukankah kamu sudah menyebabkan cukup banyak masalah? Kakak Beichen, bagaimana kamu bisa membiarkan wanita lain datang ke rumahmu? Tidakkah kamu takut aku akan memberitahu Paman Fu? Aku akan membantumu. Aku sangat menyukaimu. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Sudah lama aku katakan padamu. Aku tak dapat menyukaimu. Apakah kau begitu menyukai wanita itu? Siapa yang aku suka adalah urusanku. Itu bukan urusanmu. Sekarang, keluar dari rumahku. Keluar. Tunggu. Aku akan mengganti kata sandi sebentar lagi. Mulai sekarang, jangan datang ke rumahku. Mereka... Sisa, apa yang kamu bayangkan? Nona Shen, kenapa kamu begitu buru-buru mencariku? Ada sesuatu? Lihat. Jadi mereka sudah bersama sejak lama. Aku tahu. Ya kamu tidak percaya apa yang aku katakan. Jadi aku khusus menyuruh seseorang mengambil video ini. Jadi apakah kamu bersedia bekerja sama denganku sekarang? Bagaimana kamu menyarankan? Yang kami membuka perusahaan kecil bersama-sama. Dan baginya, kamu bukan sekadar teman, ini jauh dari sederhana. Tapi sekarang Beichen mengincarnya. Jika kamu tidak bertindak, aku takut Kisha akan segera meninggalkanmu. Unakau Cesinan akan Kixia dan aku memiliki sejarah bertahun-tahun, dia tidak akan melakukan itu. Tidak ada teman abadi, hanya kepentingan abadi. Apakah kamu pikir kamu bisa memberinya lebih, atau posisi sebagai nyonya muda keluarga Fu lebih menggoda? Chen Zhao, hari ini aku akan anggap kamu mabuk. Jika ada kesempatan berikutnya, kita akan berpisah segera. Tidak heran Kixia tiba-tiba menyebutkan berpisah, dia bersama Mu Baichen, dan berencana pergi. Nona Shen, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ini sederhana, selama kamu bisa menjauhkan Kixia dari Beichen sebagai sekutu. Ini ketulusanku. Kontrak dengan Grup Shen. Grup Shen bukan sesuatu yang bisa disaingi keluarga Fu. Nona Shen, aku sangat bersedia bekerja sama dengan Grup Shen. Baik, mari bekerja sama dengan baik. Proyek telah memasuki tahap akhir. Ini adalah rencana akhir yang diusulkan. Periksa apakah ada area yang perlu diubah. Tidak perlu. Aku akan mendengar kamu. Baichen, keluar. Keluar. Dia seharusnya baik-baik saja, kan? Apakah kamu pikir dengan masuk ke ranjang Beichen, kamu bisa menikah ke keluarga Fu? Aku beritahu kamu, sebenarnya kamu bahkan tidak bisa menarik perhatian Paman Fu. Nona Shen, yang aku suka adalah Mu Beichen sendiri, bukan keluarga Fu. Aku penasaran berapa lama kamu bisa tetap sombong. Apakah kamu pikir Beichen akan mengorbankan keluarga Fu untukmu? Mimpilah. Aku dengar kamu sangat dekat dengan Kixia itu. Ayah, sebenarnya aku... juga pernah berada di sana.
Aku mengerti kalian anak muda penuh semangat. Tidak apa-apa bersenang-senang, tapi jangan abaikan hal-hal serius. Fusin, mengapa kamu berbohong padaku? Kamu punya istri, mengapa kamu bersama aku? Ib, Ini semua kesalahanmu. Aku tidak ingin melihatmu. Keluarlah. Ibu. Jadi, kamu juga menselidikkan IT ini saat kamu menipu ibuku. Beichen di keluarga Fu, semuanya untuk kepentingan keluarga Fu. Cixia itu, kamu harus putuskan hubungan. Jika kamu tidak bisa menanganinya, aku bisa membantumu. Aku tahu. Maka malam ini, kamu traktir Qianru makan malam dan minta maaf dengan baik. Hubungan dengan keluarga Shen tidak boleh putus. Kamu mengerti maksudku, kan? Peluk. Kamu kalah. Masuk ke mobil. Siapa yang datang begitu malam? Jin Hao. Yang kadang-kadang itu kamu harus belajar menggunakan beberapa trik untuk memastikan bebeknya matang dan tidak bisa terbang. Mengapa kamu di sini? Aku bawa camilan tengah malam. Dan untuk membahas proyek, Kamu benar-benar memperlakukanku seperti budak bahkan di rumah. Masuklah. Duduklah. Peluk. Kamu tidak makan, Winnet no pagkapit ako ni lapor. Kamu makan. maka aku akan ambil sendiri. Mengapa kamu melihatku seperti itu? Ik schudde voor, fam. Enak tidak? Enak, tapi aku merasa sedikit pusing. Sya. Dia menjawab telepon. Apakah dia marah? Bawa Nona Shen pulang. Kakak Bacon, apakah terlalu cepat untuk pulang sekarang? Haruskah kita pergi menonton film? Tidak. Bukankah kamu berjanji pada Paman Fu untuk menghabiskan waktu bersamaku? Sink and roll. Jangan terlalu berani. Coba tonton film, itu tidak akan memakan waktumu lama. Jika kamu tidak pergi denganku, maka aku akan memanggil Paman Fu. Ke bioskop? Sya. Daska, Mu Baichen melihat video kita di ranjang. Apakah dia masih menginginkanmu? Malam ini kamu akan jadi wanitaku. Berbalik. Apa yang terjadi, Bacon? Bukankah kita pergi ke bioskop? Apakah dia menemukan sesuatu? Baichen, aku sangat panas. Lihat dengan jelas aku siapa. Qinzhou, kamu sedang apa? Aku sedang apa? Shisha. Tidakkah kamu pikir kita harus memenuhi tugas pernikahan kita?
Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa Mu Baichen akan mengorbankan seluruh keluarga Fu untukmu, kan? Dia hanya bermain-main denganmu. Enyala, Shisha, kamu yang memaksaku melakukan ini. Kakak Baichen, apakah kamu masih akan mencari wanita itu? Lepaskan. Kamu pikir dia benar-benar menyukaimu? Dia hanya mengincar uangmu. Mungkin dia bersama pria lain dan bersenang-senang. Bagaimana kamu tahu? Baik, menangkap basah lebih baik daripada menonton video. Kamu baik-baik saja. Kamu sangat tidak kompeten. Kesempatan bagus dihabiskan olehmu. Jin Zhao, dia memberiku obat. Apa? Mu Baichen. Dia tunanganku. Berani-beraninya kamu membawanya pergi. Berani-beraninya kamu memberinya obat? Kakak Baichen, berhenti berkelahi. Seseorang bisa mati jika terus berkelahi. Baichen, aku merasa sangat sakit. Kamu membawanya kemana? Jangan kira aku tidak tahu bahwa kamu juga terlibat. Sink and roll. Jika aku menemukan lagi bahwa kamu menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu. Minggir. Kakak Baichen, semuanya salahmu. Kamu bahkan tidak bisa menangani wanita yang diberi obat. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Baichen, jangan pergi. Baik. Aku tidak makan pergi. Berbaring. Baichen, aku merasa sangat sakit. Sudah bangun? Tadi malam kamu memohon padaku untuk bertiket. Mencoba berencana memanfaatkanku lalu pergi lagi. Kak, kau sangat benci kan? Aku tidak. Necis. Kak Cisha, ada yang salah. Datang ke perusahaan sekarang. Bahkan tidak tahu siapa yang begitu tidak tahu malu. Cat ini seharusnya disiram ke wajahnya. Hot search hari ini meledak. Sepertinya seorang penulis bernama Kisha merayu Mu Baichen dan tertangkap diranjang oleh tunangannya. Orang seperti itu menerbitkan buku, dia seharusnya dilarang di seluruh negeri. Apa yang kamu bicarakan? Cepat pergi, menjauh. Kak Cisha. Apa yang terjadi? Kak Cisha, aku tidak percaya rumor-rumor ini. Pasti ada orang yang ingin menyakitimu. Terima kasih, Yue. Jin Zhao, apakah dia di perusahaan? Ya, di kantor. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan tadi malam. Ketika dia datang hari ini, wajahnya bengkak seperti kepala babi. Apakah kamu mengunggah video? Apakah kamu mengunggah video? Video apa? Omong kosong. Tidak mengaku ya? Kamu pikir internet adalah tempat tanpa hukum?
Percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi sekarang. Silakan panggil. Apakah kamu tahu siapa di balik ini? Itu Shen Canro. Apakah kamu pikir Mu Baichen akan membelamu dan menyinggung keluarga Shen? Qin Chao, apa yang dia tawarkan padamu sebagai keuntungan? Layak mengkhianati persahabatan kita bertahun-tahun? Shaksha, sudah kukatakan sejak lama untuk tidak mendekati Mu Baichen. Menikahlah denganku, apa salahnya? Di mana aku tidak cukup baik untukmu? Mempiusku, menyebarkan rumor tentangku online. Ini caramu memperlakukan aku dengan baik? Ini semua karena kamu memaksaku. Kamu selingkuh denganku dengan Mu Baichen. Aku tidak keberatan dengan semua itu. Asalkan kamu menikah denganku sekarang, aku bisa segera meminta Nona Shen menghapus hot search. Kamu sedang bermimpi. Lalu apakah kamu mempertimbangkan tagihan medis ibumu dan uang sekolah adikmu? Setelah ini meningkat, kamu akan masuk daftar hitam di seluruh industri. Kamu akan kehilangan semua sumber penghasilanmu. Mengapa hancurkan masa depanmu untuk Mu Baichen? Kamu tidak benar-benar berpikir bisa menikahi Mu Baichen, kan? Orang kaya tidak mudah untuk dimasuki. Qin Chao, kapan kamu menjadi seperti ini? Dirimu yang sekarang membuatku muak. Menjijikkan. Cisha, bukankah kamu juga naik ke ranjang yang mastermu untuk uang? Jadi ini caramu melihatku? Baik, karena begitu, mulai hari ini, kita putus. Shen Canro. Kamu mau kemana? Anak tidak berbakti. Aku baru bilang kemarin untuk memperlakukan Qianru dengan baik. Lihat kekacauan yang kamu buat. Aku tahu. Ku akan menghadapinya dengannya sekarang. Berhenti. Kamu masih ingin menghadapinya dengan Qianru. Apakah kamu tahu, Paman Shen sudah berbalik melawanku? Di usiaku, aku harus dimarahi karena kekacauanmu. Apakah kamu layak untukku? Ayah, tenang. Baichen masih muda, wajar baginya bermain-main. Aku akan menjelaskannya pada Paman Shen. Tidak perlu. Qianru berkata, asalkan dia melampiaskan amarahnya, keluarga Shen akan melupakan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dulu kamu juga membuat mata buta terhadap apa yang terjadi pada ibu. Kamu. Lebih baik daripada kamu menggugurkan wanita sebagai kambing hitam. Kamu. Ayah. Ayah. Kak Cisha, aku dengar kamu dan Jin Zhao bertengkar tadi. Dia yang menjebakmu. Dia yang seharusnya pergi. Benar. Kamu benar. Masalah ini tidak bisa berakhir dengan mudah. Yue, maukah kamu membantuku? Ibu ini rumah sakit. Jadi kita bicarakan nanti. Kamu. Ini semua salahmu. Sejak kamu kembali ke keluarga Fu, tidak ada hal baik yang terjadi. Kamu keluar. Lin Shemian. Saya menyarankan kamu tutup mulut. Atau saya jamin skandalmu. Rekamannya Bart out Mobeski. Skandal apa yang saya miliki? Jangan bicara omong kosong. Dan demi ayah yang masih di dalam, saya bisa membiarkan kamu untuk sementara. Oh. Kamu. Apakah kamu ingin membunuhku? Nah, lihat cepat. Baichen, saya minta maaf atas nama ibu saya. Kamu pulang dari istirahat dulu, saya akan merawat ayah di sini. Baik. Mu Baichen, kamu menyembunyikannya dengan baik. Kak Chen Fu Hancuan baru-baru ini memanfaatkan harga saham Fus yang anjlok untuk membeli investor retail dengan gila-gilaan. Kasus perselisihan internal yang klasik, dan dia mendapat untung darinya. Kita harus buru-buru. Hapus semua tren pencarian tentang Kisha. Baik, bagaimana jika saya katakan saya tidak bisa melakukannya? Kalau begitu lihat sendiri. Betul, tapi masih main-main liar. Jika ini jadi tren pencarian, bukan akan meledak. Mu Baichen, kamu pikir kamu siapa? Bos.
Sebalikkan perintah untuk menghapus semua tren pencarian terkait Keisha. Ya. Mi Bashan, saya meremehkanmu. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu mendapatkannya? Ya, saya manfaatkan ketidakperhatiannya untuk menyalin video asli diam-diam ke USB drive ini. Saya sudah tahu. Menurut kepribadian Jin Zhao, dia pasti punya cadangan. Kak Keisha, apa rencanamu selanjutnya? Mari lihat, insiden selingkuh mengalami pembalikan besar. Ternyata kasus bos membius karyawan. Astaga, bos tak bermoral ini bukankah itu Jin Zhao? Dia benar-benar membius Kak Keisha dan berniat menyerangnya. Saya sadar bahwa dia punya niat tak murni terhadap Kak Keisha. Saya tak menyangka dia bisa melakukan hal-hal biadab seperti itu. Ini terlalu menjijikkan. Dia sungguh aib bagi industri kita. Tepat. Ayo pergi, mari ajar bajingan ini pelajaran yang baik. Saya sangat marah. Si jalang itu dibersihkan lagi. Nona Shen, Kamu siapa? Kamu siapa? Nona Shen, kamu harus menyelamatkanku. Jin Zhao. Bagaimana kamu menjadi berantakan seperti ini? Si Xiao, dia dapat video lengkap dari hari itu dan menuduhku pemerkosaan. Sekarang polisi mencari-cariku di mana-mana. Idiot. Tidak heran Keisha memandang rendahmu. Dengan otakmu, babi pun lebih pintar darimu. Nona Shen, kamu harus mencari cara untuk menyelamatkanku. Saya bisa membantumu. Tapi, kamu harus melakukan satu hal lagi untukku. Xia, ada apa denganmu? Xia. Shen Qianrou, apa yang kamu inginkan? Keisha, kali ini, mari lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Kak Chen, tenang emang mod support scene terlalu berbahaya. Xia dalam bahaya. Bagaimana saya bisa tenang? Jangan khawatir. Orang-orang kami sudah semua dimobilisasi. Kita seharusnya menemukannya segera. Jalang, berani kamu mencuri pria Qianrou kami. Kamu pasti punya banyak nyali. Ayo tidak. Masih membantah? Sepertinya saya harus memberimu pelajaran agar kamu berperilaku. Apakah kamu tahu penculikan itu ilegal? Ilegal? Kamu harus cari tahu apa status keluarga Shen di Haishi sebenarnya. Bagaimana dengan keluarga Shen? Keluarga Shen terhormat hanya mengandalkan ancaman, eksploitasi, dan hukuman pribadi. Benarkah? Sungguh membuka mata. Keisha, kamu sekarang di tangan saya masih berani membantah? Mr. Sherwood, aku akan merobek mulutmu. Kami bisa nih mining. Aku belum selesai denganmu. Jangan menolak nasihat baik, hanya untuk mengambil jalan yang sulit. Kalian berdua, tahan dia untukku. Apa yang kamu lakukan? Katakan jika wajahmu rusak. Apakah kakak Beichen masih menyukaimu? Kamu berani? Aku berani. Kamu baik-baik saja? Mengbi, kamu masih membantunya? Orang yang benar-benar mencintaimu hanyalah aku. Shen Qianrou, aku sudah memberi siak lami. Aku tidak punya perasaan padamu. Sebelumnya mengingat kamu adalah wanita, jadi aku tidak berdebat denganmu. Tapi, apa saat kamu berarti menyakitinya lagi, aku tidak mungkin pernah membiarkanmu pergi. Kakak Beichen. Apa?
Apa yang dikatakan kakak Chengku tak cukup jelas. Maaf, ini semua salahku. Membuatmu terluka lagi dan lagi. Ini bukan salahmu. Mari kita menikah. Aku ingin kamu secara terbuka berdiri di sisiku. Aku Sadar kata Peyop. Aku terlalu terburu-buru. Aku tahu kamu terkejut. Istirahatlah dengan baik untuk sementara. Baik. Itu rokok. Syah, aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun menyakitimu. Bagaimana investigasi Fu Hancuan berjalan? Hampir selesai. Hanya item terakhir yang tersisa, bukti kunci. Bulan depan, seharusnya dikirim kembali ke negara. Ayah, akhirnya kamu bangun? Bagaimana perusahaan sekarang? Ayah, selama waktu kamu koma, perusahaan karena insiden Beichen menyebabkan harga saham anjlok. Sekarang banyak pemegang saham memprotes untuk menarik saham mereka. Apa? Berita trending. Aku sudah mencoba menghapusnya, tapi sekarang keluarga Shen terus-menerus memberikan tekanan. Sepertinya Paman Shen tidak terlalu puas dengan perilaku Beichen. Anak tidak berbakati ini. Chuan, cepat bantu aku buat janji dengan Paman Shenmu. Baik. Beichen, aku dan Paman Shenmu sudah membahas dan setuju. Mengenai pertunanganmu dengan Qianrou, akan ditetapkan bulan depan. Pertunangan apa? Aku tidak setuju. Sekarang perusahaan menghadapi masalah. Keluarga Shen setuju membantu. Tetapi satu-satunya syarat adalah bahwa kamu ikut nikahi Qianrou. Jadi kalian semua membahas dan setuju untuk menjualku. Qianrou, dalam hal penampilan atau latar belakang keluarga, apa yang tidak cocok denganmu? Selain itu, hal ini disebabkan olehmu. Bukankah kamu harus bertanggung jawab? Ayah, ini hari pertamamu menjalankan perusahaan. Sebuah gosip kecil bisa menghancurkan grup Fu? Ataukah seseorang sengaja menciptakan krisis? Beichen terakhir kali, bukankah kamu mengatakan sendiri bahwa kamu ingin membangun hubungan dengan Qianrou? Hah? Ya, karena kamu ingin bermain permainan pernikahan bisnis. Kamu cinta yang senikah bukankah lebih tulus? Omong kosong. Hal ini tidak terserah kamu untuk memilih. Jika kamu tidak ingin menikah, maka keluarlah dari keluarga Fu. Apalagi ditambahkan menikah. Ya, siapapun di antara kalian yang ingin menikah, biarkan mereka menikah. Kamu anak tidak berbakati. Apakah kamu mencoba membuatku mati marah? Ayah, tenang. Aku akan pergi lagi berbising desainnya dengan bersih. Mengapa kamu di sini? Aku datang untuk menjemput kakak dari kerja. Nona Chi, apa yang ingin kamu berem? Terima kasih. Aku tidak tahu, Tuan Fu, mengapa kamu secara khusus memanggilku ke sini? Ada apa? Nona Qi, keluarga Fuku dan keluarga Shen bersedia mersuan pertunangan. Tetapi Beichen menolak. Jadi aku ingin memintamu untuk datang dan mengobrol. Karena engkau lebih tua dari Beichen, aku pikir kamu seharusnya lebih bijaksana darinya. Tuan Fu, Beichen bukan milik keluarga Fu tambahan. Dia memiliki hak untuk memilih sendiri. Aku juga tidak memiliki hak untuk campur tangan dengan keputusannya. Tricky Nona Qi, ya aku tidak memintamu untuk membujuknya. Melainkan agar kamu meninggalkannya sendiri. Apakah dia tahu kamu datang menemuiku? Kamu bisa pergi memberitahu Beichen. Tetapi dengan latar belakangmu, aku khawatir itu masih tidak cukup untuk bersaing dengan keluarga Fu. Atau resmi manajemen. Beichen juga bukan tandingan. Jadi, kamu tidak datang ke sini untuk berdiskusi denganku, tetapi untuk memberitahuku. Bagi Handway,
Pilihan masih ada padamu. Aku hanya memberitahumu terlebih dahulu tentang risikonya. Tapi melawan keluarga Fu pasti akan berakhir buruk. Tapi jangan khawatir. Dexin, ada kontrak dari keluarga Fu senilai 500 juta. Anggap itu sebagai kompensasi dari keluarga Fu untukmu. Nona Qi, aku dengar bahwa Sengkui baru aja kehilangan pekerjaan dan memulai studio sendiri. Jika keluarga Fu dan Shen bergabung untuk memblokirmu, aku pikir kamu akan kesulitan bertahan di industri ini. Aku bisa memberimu 2 hari. Aku swear, Chin, kamu orang yang pintar dan pasti akan memberiku jawaban yang memuaskan. Dengan latar belakangmu, itu tidak cukup untuk bersaing dengan keluarga Fu. Atau lebih tepatnya, Beishen juga bukan tandingan. Kedengarannya bagus. Pilihannya adalah milikku, tetapi sebenarnya tidak ada kesempatan bagiku untuk menolak. Jika keluarga Fu dan Shen berhubung untuk memblokirmu, kamu akan kesulitan bertahan di industri ini. Aku bisa memberimu 2 hari. Aku percaya kamu orang yang pintar. Dan pasti akan memberiku jawaban yang memuaskan. Mu Beishen, apa yang harus aku lakukan? Hei, apakah kamu sendirian? Mau minum? Pergi. Cukup temperamental? Aku suka itu. Ikutlah denganku. Lepaskan aku. Aku tidak kenal kamu. Ayo, ikutlah denganku. Lepaskan. Ayo, ikutlah denganku. Keluar dari sini, sekarang. Mu Beishen, kamu akhirnya datang. Apakah kamu tahu betapa berakhirnya datang ke bar sendirian di malam hari? Maafkan aku. Kau ada kena kami segera saja. Jangan pergi. Beishen, aku suka kamu. Aku benar-benar suka kamu. Untuk terakhir kalinya, Mu Beishen, biarkan aku bersikap manja untuk terakhir kalinya ini. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Shakespeare, orang seperti apa yang kamu sakiti? Mereka masuk dan mulai menghancurkan barang-barang. Dan berkata untuk menjauh darimu itu. Itu Fu Hanchuan. Ibu, aku baik-baik saja. Aku akan menanganinya. Nona Shi, dan aku dengar bahwa tadi malam kamu pergi ke tempat Beishen lagi. Hari ini hanya peringatan kecil. Aku harap kamu bisa membuat keputusan segera. Ibu, biarkan aku membantumu. Jika Nona Qi menyadari Le Pingqual, tidak akan begitu merepotkan. Apa maksudmu? Bos Fu, aku akan putus dengan Beishen. Tetapi aku tidak ingin memperlakukannya sebagai komoditas. Tunggu. Nona Qi, jika kamu tidak menandatangani, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apakah kamu memaksaku untuk mengkhianati Beishen? Shakespeare, apa yang kamu lakukan di sini? Beishen, aku cinta kamu. Mu Beishen, mari kita putus. Apa yang kamu katakan? Aku berkata, mari kita putus, jangan bertemu lagi.
Mengapa kamu putus denganku? Apakah ada yang mengancammu? Tidak. Aku hanya bosan bermain. Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Lihat, ini adalah perjanjian kerjasama antara aku dan keluarga Fu. Mu Bacon, Auda telah menjualmu. Bagiku, kamu tidak memiliki nilai lagi. Mulai sekarang, tolong jauhi aku. Aku bilang, kamu bisa menggunakan aku. Ya bukannya kita baik-baik saja kemarin. Kamu hanya seorang bajingan. Bersamamu, membuatku muak. Bacon, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Apakah kamu sudah mengancamnya? Apakah kamu... Bacon, aku melakukan ini untuk membantumu. Hak siapa yang kau miliki untuk membuat keputusan untukku? Bacon, sejak kamu kembali ke keluarga Fu, kamu seharusnya tahu bahwa di keluarga kaya seperti kita, banyak wanita hanya mencari uang. Kau pikir Kisha akan menjadi pengecualian? Meskipun dia suka uang, lalu apa? Selama aku memilikinya, aku bisa memberikannya petajik. Bagaimana dengan hidupnya? Bisakah itu dilindungi? Apa maksudmu? Kau pikir ayah semudah itu ditangani? Aku tidak takut memberitahumu. Nasib ibumu dulu diperintahkan oleh ayah. Sebelum dia mengambil tindakan terhadap Kisha, aku menasihatmu untuk patuh menikahi Keandrew. Apa yang kamu lakukan di sini? Kita sudah putus. Apakah kamu juga pernah mencintaiku? Bahkan hanya sesaat? Mu Bacon, aku bilang padamu, aku hanya bermain denganmu. Jadi di semua itu hanya angan-anganku. Siapa sangka bahwa yang legendaris Playboy Mu Bacon akan benar-benar menganggapnya serius? Apakah kau benar benar akan melakukan ini? Aku dan Shen Shenro akan bertunangan. Telat. Itu adalah cincin yang aku buat sendiri. Aku awalnya berencana untuk menggunakannya saat melamarmu. Kapanpun orang yang ingin aku nikahi, sebenarnya hanya kamu. Aku tuh tidak bisa menerima cincin ini. Bahkan jika kamu ingin membuangnya, tunggu sampai aku pergi untuk melakukannya. Sia-sia. Kalau kamu menggarapkannya, aku tidak akan menikahinya. Tuan mudamu, aku sudah putus denganmu. Kamu seharusnya kembali ke dunia kamu sendiri. Mengapa kamu tidak menginginkanku? Bisakah kamu memberitahuku mengapa? Berapa kali lagi harus aku katakan padamu? Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Bagiku, kamu tidak memiliki nilai lagi. Aku mengerti. Baik. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Selamat malam. Ketika Keandrew datang nanti, hibur dia dengan baik. Aku tahu. Pak Shen, akhirnya datang. Cepat duduk. Bacon. Pak Fu, bagaimana kamu membesarkan anakmu untuk tergila-gila pada seorang wanita setiap hari bertindak seperti dia sekarat? Bagaimana apakah Keandrew tidak cukup baik untuknya? Jika anak tidak diajar, itu kesalahan ayah. Aku telah dengan keras mengkritiknya.
Adapun orang muda, kita harus memberi mereka lebih banyak kesempatan. Jika bukan karena Qianro menyukainya, aku pasti tidak akan setuju. Bai Shen, cepatlah bersulut untuk Paman Shen. Paman Shen, aku belum datang sebetulnya. Mulai sekarang aku akan merawat Qianro dengan baik. Ayah, kita bahkan belum makan. Dan kamu membuat kakak Beichen minum, itu menyakitkan perut. Lihat anakku, dia bahkan belum menikah dan dia sudah memihaknya. Kalau begitu mari kita makan. Makan. Ayo. Kamu pasti membenciku, kan? Untuk keluarga Fu, aku menjualmu ke keluarga Shen. Aja. Lepas dah atau menikah pepeslak orang seperti itu. Beri selama siang kita puas. Dan kamu bahkan tidak ingin melihatku. Mu Beichen, kita sudah putus. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kamu sedikit itu lupa perasaan. Tidak seperti lagi. Selalu memikirkanmu. Mu Beichen, apa yang kamu mau? Aku akan menikah. Selamat. Muka kamu datang ke pernikahanku. Aku sibuk. Kamu bahkan tidak membukanya untuk memeriksa tanggalnya, untuk melihat apakah kamu bebas. Bisakah kamu berhenti bermain-main? Kamu bahkan tidak berani mengambil undangannya. Jangan bilang kamu ingin menghidupkan kembali api lama kita. Aku akan pergi. Kak Chen, kamu akhirnya datang. Kau terlambat. Belum datang ke pertemuan kita? Ya Kak Chen, hampir saja kupikir kamu sudah pensiun dari dunia ini. Ada mana barang yang kuinginkan? Sematnya di sini. Dijamin tepat sasaran. Dari dapat paket dah. Aku pergi sekarang. Tidak minum dulu? Benar. Caranya bahkan segera diputlah ya. Selamat. Siapa yang membiarkanmu datang ke pernikahanku? Aku yang mengundangnya. Bukankah kamu selalu tidak menyukainya? Biarkan dia melihat kita menikah. Tidakkah kamu senang? Baiklah, ayo pergi ke sana. Selanjutnya, ayo dengan tepuk tangan yang meriah sambut mempelai pria dan wanita. Astaga, mereka sangat cocok. Mereka seperti pasangan yang sempurna. Dua keluarga kuat ini bergabung kekuatan. Aku penasaran hari ini saham mereka akan berlipat ganda berapa kali. Mempelai pria, apakah kamu menerima wanita ini sebagai istrimu? Dalam sakit dan sehat untuk lebih kaya atau lebih miskin, selama kalian berdua hidup sampai maut memisahkan. Apakah kamu setuju? Kak Beichen. Asmatik. Orang yang ingin kunikahi adalah dia. Kak Beichen, pada hari yang penting ini, jangan bercanda. Bercanda? Shin Qianro, kamu tahu lebih baik dari siapapun pernikahan hari ini. Dari awal sampai akhir hanya angan-anganmu saja. Kak Beichen, jika kamu tidak pernah ingin menikahiku, minggu ngapun tedik mengelimi dari awal, mengulur-ulur sampai sekarang. Apakah untuk membiarkan semua orang mengolok-olokku? Bukan aku sudah menolakmu. Apakah itu berhasil? Tapi semua yang kulakukan adalah karena aku mencintaimu. Ya, kamu menggunakan ayahku untuk mendekatiku. Berulang kali kamu menyakiti Kisha untuk mengancamku. Inikah cintamu?
Gak ada, bukan seperti itu. Biarkan ku katakan lagi, di hatiku, hanya ada Kisha. Anak tidak berbakti, apa yang kamu lakukan? Baishen, dengan banyak tamu di sini hari ini, jika ada sesuatu, bicarakan setelah pernikahan. Hari ini aku akan di depan semua tamu ini. Sepenuhnya mengakhiri komedi pernikahan ini. Mu Beichen ini bertekad membatalkan pernikahan. Pernikahan ini sangat meriah. Tepat sekali. Nona keluarga Shen dipermalukan di depan umum. Ini terlalu memalukan. Jika kabarnya tersebar, siapa yang akan menikahinya di masa depan? Diam kalian semua. Pak Fu, ayah, inilah yang kamu ajarkan kepada anak baikmu. Oh, Pak Shen, aku tidak bermaksud begitu. Keluarga Fu hari ini mempermalukan putriku seperti ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Paman. Pernikahan hari ini, kami keluarga Shen membatalkannya. Anak haram ini, aku sudah bilang dia adalah kutukan keluarga Fu. Puluhan tahun persahabatan dengan keluarga Shen hancur. Mu Beichen, kau berani menghina putriku secara terbuka. Keluarga Shen kami dan keluarga Fu kalian adalah musuh bebuyutan. Paman Shen. Lao Shen? Qianru, ayo pergi. Lao Shen, mari kita bicara dengan tenang. Perusahaan Fu kalian, tunggu saja kebangkrutan. Pergi. Aku tidak akan pergi. Aku ingin menikahi kakak Beichen. Pergi. Ayah. Pergi. Aku tidak akan pergi. Lao Shen. Anak durhaka, tidaklah kau mengerti? Setelah keluarga Shen menarik investasi, keluarga Fu akan hancur. Tidak perlu menunggu penarikan. Keluarga Fu Javan Tegra hancur. Apa maksudmu? Selama bertahun-tahun, keluarga Fu kalian diam-diam memanipulasi harga saham dan mengeruk aset investor. Kau pikir dengan memindahkan dana ke luar negeri, kau bisa tidur nyenyak dan lolos dari hukum dengan bebas. Beichen, apa yang kau coba lakukan? That's why, brother. Hanya ingin membuatmu membusuk di penjara. Di penjara, renungkan dengan baik. Direktur Fu, apakah bukti ini benar atau tidak? Direktur Fu, aset yang kau transfer total 2 miliar sepenuhnya memenuhi kriteria untuk hukuman seumur hidup. Apa yang ingin kau katakan? Direktur Fu muda mengenai rencana ayahmu. Apakah kau menyadarinya? Apakah kau sendiri juga terlibat? Semuanya, hal-hal ini semua dilakukan oleh ayahku sendiri. Aku sama sekali tidak tahu. Anak durhaka, apa yang kau katakan? Oh, berhenti bertanya. Menjauh. Ayah, pikirkanlah. Jika kita berdua masuk penjara, maka Fu Corp benar-benar hancur. Seperti yang diharapkan, ayah dan anak sejati. Sifat mengingkari keluarga ini diwariskan sampai ke tulang. Fu Hanchuan, kau pikir kau bisa lolos? Kita perlu mencoba kau menggunakan AI dan skandalku dengan Kisha untuk memanipulasi harga saham. Lawan mencoba akun luar negeri, kau membeli saham dengan harga murah. Kau pikir tidak ada yang tahu? Aku bilang, hanya skandal kecil. Jadi mengapa saham Fu turun begitu lama? Ternyata ada pencuri. Tampaknya ayah dan anak Fu akan ditangkap. Seluruh Fu Corp milikmu, tidaklah kau puas? Ayah, ini semua omong kosongnya. Aku tidak melakukannya. Siapa yang berhak mengontrol saham Fu, ayah? Kau anak yang tidak tahu berterima kasih. Benarkah? Apa yang kau berikan padaku? Meskipun aku memegang gelar pemimpin Fu, setiap keputusan perusahaan dibuat olehmu. Bukan begitu? Kau tidak pernah mempercayaiku? Stop. Berhenti bertengkar, ayah. Setelah di penjara, akan ada banyak waktu untuk kalian berdiskusi pelan-pelan. Tuan-tuan, menurut penyelidikan, kalian dicurigai melakukan kejahatan ekonomi. Silakan ikut kami. Apa yang kalian lakukan? Jangan tangkap anakku. Anak haram, ini semua salahmu. Mengapa aku tidak mencekikmu dulu? Mucing, kau anak haram tak tahu malu. Aku akan membuatmu jadi anak haram. Ini takdirmu. Lin Shiman, apa yang kau lakukan pada ibuku, semua yang kau lakukan, aku tidak akan pernah melupakan ini. Jadi apa? Dia pantas menerimanya. Bagaimana kau dulu menghancurkan ibuku? Hari ini jenis bahwa aku juga akan menghancurkanmu dengan cara yang sama. Mulai sekarang aku akan membuatmu tidak pernah angkat kepala lagi. Oh sayang, apa lagi yang kau inginkan? Aku tidak seperti ibumu, yang murahan. Menjadi pacar kecil seseorang. Bukankah ini Nyonya Fu? Ya Tuhan, ini intens. Bukankah kau pernah jadi Slayer?
Di usia setua ini, betapa tak tahu malu. Video? Video apa? Kau Tidak, bukan aku. Ibu. Kau tidak punya malu, Lin Shimian? Semua karena orang ini. Dia berbohong. Lin Shimian ini sangat tidak bermoral. Apakah dia pelanggar berulang? Melihat situasi ini, Fu Hanchuan mungkin bukan anak kandung orang tua itu kan? Warin, aku akan membunuhmu. Apa yang kau melakukan? Cukup, jika kau berani menghalangi penegakan hukum lagi, aku akan membawamu juga. Ibu. Kau telah bekerja keras. Apabila anda lebih kuat yang perlu kerjakan sama, silakan hubungi Ted. Ibu, aku akhirnya telah membalaskan dendam untukmu. Chacha, semuanya sudah berakhir. Kali ini, tak ada yang bisa menghentikan kita untuk bersama. Kau mau kau meninggalkanku? Aku mau. Mu Beishan? Aku mau. Jadi dari awal kau tidak pernah berniat menikahi Shen Qianru? Debat pertama aku melihatmu, ya aku ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Aku cinta padamu. Ini cek untuk 100 juta. Setelah selesai, aku akan mencari cara untuk mengirimmu ke luar negeri. Karena kau begitu kejam, jangan salahkan aku untuk tidak berperasaan. Kakak Kisha, desain dan tata letak buku barumu sudah selesai. Jika kau rasa baik, aku akan mengatur pabrik percetakan untuk mulai bekerja. Baik, aku akan melihat lebih dekat ketika ada waktu. Oh, ngomong-ngomong, Fu Group juga mengirim perjanjian kerjasama baru. Kau mau lihat? Fu Group. Semuanya, hari ini adalah pelantikan CEO baru. Semuanya, bersemangatlah. Kudengar CEO baru-baru saja kembali dari luar negeri. Dan di usia muda dia sudah memiliki 2 perusahaan dana di luar negeri. Luar biasa. Fu Group kita akan mencapai level baru. Berhenti bicara, CEO sudah datang. Bagaimana bisa tuan mudamu? Benar. Tampaknya semua orang terkejut. Selanjutnya, aku akan menjelaskan kepada semua secara formal. Fu Group telah diakuisisi olehku. Dan selanjutnya itu akan diambil alih olehku dan timku. Mengapa pilih kasih? Kau adalah istriku. Apakah yang milikku adalah milikmu? Hati-hati. Sasha. Sasha, kau harus bertahan. Ini akan baik-baik saja, aku yakin. Lepaskan aku. Atas dasar apa kau menangkapku?
Kakak Chen, aku telah membawa orang itu kepadamu. Oh. Apa yang akan kau lakukan? Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kakak Chen, kita lawas supaya Bawa dia ke kantor polisi. Dapatkan aku pengacara terbaik. Gugat dia untuk pembunuhan berencana. Aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Baik, aku akan mengaturnya segera. Pasien menderita trauma otak parah. Saat ini masih koma. Lalu sejak kapan dia akan bangun? Ini sulit dikatakan. Tergantung pada pemulihan pasien. Jika cepat, beberapa bulan. Jika lambat, mungkin beberapa tahun. Syaca, bangun cepat ya. Chen Ge, aku sudah menyerahkan bukti ke kantor polisi. Surat perintah penangkapan Shen Qianro seharusnya segera dikeluarkan. Baik. Qianro, kau pergi ke luar negeri dan bersembunyi. Kembalilah setelah keadaan tenang. Saya sih mengerti, Ayah. Nona Shen, Anda dicurigai menyewa pembunuh. Silakan ikut kami. Leparin nama dia. After Wanda tahu siapa ayah saya? Bawa dia pergi. Di mana laporan di ruang rawat itu? Di mana mereka? Saya tidak tahu. Anak dia tadi di sini. Siapa? Saya? Qixia. The suster, boleh Anda petikat Qixia? Itulah dia yang di ruang rawat. Tidak, saya belum. Tidak. Terima kasih, Qixia. Berikan wanita ini martini. Siapa sebenarnya dia? Pria ini, mengapa Anda memandang saya seperti itu? Tapi dia cukup tampan. Kak, apakah Anda percaya pada cinta pada pandangan pertama?